setiap perubahan musim, kalau kita di sini dikenal dua musim antara kemarau sama musim hujan. Perubahan musim dari musim panas menuju musim hujan atau musim hujan menuju musim panas, tentu akan ada perubahan pH di udara, tentu akan ada perubahan suhu, tentu akan perubahan tingkat kepekatan air yang ada di udara. Nah, setiap kali ada perubahan seperti ini, pasti tubuh kita juga mengalami adaptasi. Tubuh yang sangat cerdas ini mengalami adaptasi untuk mengimbangi keadaan udara, keadaan cuaca. Oleh sebab itu, ketika dia berusaha untuk mengimbangi, mengembalikan kestabilannya, dari hidung yang menghirup udara, dia punya otomasi untuk menjaga suhu yang ada di dalam paru-paru kita, di dalam tubuh kita. Hidung kiri untuk menjaga supaya sejuk, hidung kanan untuk menjaga tingkat kehangatannya. Lalu karena tingkat kecepatan beradaptasinya kurang begitu elastis, bisa menimbulkan meriang. Meriang adalah salah satu cara tubuh kita untuk memicu atau meningkatkan antibodi, dan tubuh biasanya panas. Karena tubuh panas bisa menimbulkan panas di paru-paru, karena di seluruh tubuh kita ikut panas. Jadi buang napasnya juga akan terasa panas. Ketika buang panas melalui paru-paru dan melalui hidung, jika hidung ini terkontaminasi oleh panasnya tubuh, maka hidung ini akan menjadi pilek, menjadi flu. Jadi pilek dan flu ini adalah sistem dari tubuh kita untuk mengantisipasi supaya dia tidak terbakar. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang dia mengeluarkan lendir. Begitu juga yang ada di paru-paru kita. Sistem otomasinya supaya dia tidak terbakar atau pemuaian yang menyebabkan abrasi atau menyebabkan luka di dalamnya. Jadi dia akan mengeluarkan mukus. Mukus itu seperti dahak. Jadi ketika terjadi seperti itu, maka akan disertai oleh batuk. Jadi batuk itu adalah mekanisme paru-paru kita untuk mengeluarkan dahak-dahak ini, atau debu yang sampai masuk nerobos ke dalam, atau segala sesuatu yang kira-kira tidak cocok di paru-paru kita. Nah, sering karena kita panas tubuhnya, lalu hidungnya panas, muncullah pilek dan flu. Karena pilek dan flu ini muncul, lalu muncullah sakit kepala. Jadi sakit kepala ini bagian juga mekanismenya. Mekanisme yang diakibatkan oleh tidak harmonisnya tarikan napas kita. Ketika paru-paru kita terlalu panas di dalam, menyebabkan hati kita juga ikut panas. Karena hati kita panas, akhirnya menimbulkan juga yang disebut empedu. Nah, empedu yang tidak sinkron ini untuk meredam panas ini, dia akan menuangkan empedu. Karena sistem empedu untuk menjaga supaya tingkat sistem bakteri patogen yang ada di lambung kita itu bekerja dengan baik. Jadi ketika mulut kita pahit, terasa pahit, kadang-kadang kita mual, itu pun bagian dari otomasinya. Karena hati kita dan empedu kita itu berfungsi untuk menjaga tingkat kehangatan di lambung supaya pencernaan tetap berjalan dengan baik. Karena ketika dia panas, bisa bakteri yang tidak patogen atau tidak baik di dalam lambung kita muncul, seperti bakteri typhoid gitu, tipes. Jadi ketika terlalu panas di lambung kita, misalkan terlalu panas, itu juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit lain seperti tipes dan lain-lain.
Nah, ketika mual terjadi bukan karena mata bisa dicek seperti yang kita latih tempo hari ya. Jika bukan karena mata tapi mualnya karena tidak enak di lambung, kalau dia mau muntah terus dan pengen muntah terus, muntahkanlah. Karena memuntahkannya itu bagian dari mekanisme tubuh untuk membuang panasnya. Jadi semua yang terjadi ketika terjadi perubahan musim ini adalah sistem adaptasi tubuh kita untuk mengantisipasi perubahan tingkat kelembaban, tingkat suhu, dan pH. Jadi suhu, pH, dan tingkat kelembaban. Lalu ketika tubuh kita ini direcoki oleh kekhawatiran dan ketidaktahuan, tubuh kita bisa kacau dalam menangani ini. Antibodi bisa berubah, tidak berfungsi dengan baik. Karena ingat, kekacauan pikiran, kekhawatiran, dan ketakutan itu bagian dari yang mensabotase oksigen yang masuk ke dalam diri kita. Ketika kita pusing, ketika kita mual misalkan, kalau dia tidak cukup oksigen, karena oksigen itu dikirim ke seluruh tubuh kita untuk dia terjadi pembakaran, mengimbangi pembakaran yang terjadi di sel-sel tubuh kita, maka tidak cukup ke lambung kita. Disitulah kadang-kadang menimbulkan mual. Nah, andaikan seperti itu, tadi dikasih saran bisa menggunakan napas 2 jari, tapi ketika mengembuskannya itu hembuskan melalui mulut. Karena apa? Agar di hidungnya kita ini tidak terjadi overheat atau panas berlebih. Karena panas berlebih membuat memar dia di jalur hidungnya kita. Dan biasanya pilek dan sakit kepala yang muncul. Jadi kita bisa berlatih 10-15 menit untuk mengimbangi panas ini. Dan banyak-banyaklah minum. Karena ketika tubuh sangat panas, terjadi pembakaran di dalam. Tapi pembakaran ini tidak mengalir dengan baik. Karena tidak mengalir dengan baik, pori-pori kita tertutup. Walaupun tubuh panas, dia hanya mengeluarkan panas, bukan keringat. Jadi dengan minum yang banyak, nanti kita pipis, minum lagi, pipis lagi, minum pipis lagi, minum pipis lagi. Itu akan mengimbangi supaya bulir-bulir darah yang terlalu panas ini tidak bergerigi. Karena kalau dia bergerigi, sampai bergerigi seperti pelor yang tidak rata gitu, maka dia akan pecah. Kalau pecah terlalu panas tubuh kita, disitulah trombositnya turun. Seperti orang-orang yang kena penyakit demam berdarah atau penyakit-penyakit lain gitu. Jadi pecahnya pembuluh darah itu karena dia overheated, jadi terlalu panas darahnya, lalu dia tidak mulus, bulir darah kita tidak mulus, dia bergerigi. Karena bergerigi tabrakan satu sama lain, lalu pecahlah dia. Karena pecah maka dia bisa muncul di pori-pori kita. Jadi seperti demam berdarah misalkan, biasanya trombositnya turun itu karena tingkat kemampuan darah kita, stamina darah kita drop gitu, turun. Nah, kita tahu bahwa sistem proses pembuatan dan penguatan darah kita ini melalui napas dan tulang sumsum kita, sumsum kita, pusat produksinya. Jadi ketika kita udah terlatih untuk itu, jangan dipanikkan supaya oksigen yang kita hirup bisa digunakan secara maksimal, baik untuk lambung kita maupun seluruh tubuh kita, seluruh sel tubuh kita. Kecenderungan ketika kita sakit, panas misalkan tubuhnya, napas kita akan pendek-pendek, dan napas yang pendek biasanya hanya bergemingnya di bagian atas paru-paru kita.
Jadi ketika kita bernapas sampai lapang ke dada ini, terus buang, lapang ke dada, buang, maka panasnya itu bisa terbuang dia sampai ke paru-paru bagian bawah. Ada pertanyaan sampai situ? Bisa dipahami? Oke, coba kita latih sekarang 3 kali putaran, napas 2 jari, tapi mengembuskannya dari mulut, tapi tetap hidungnya juga dibuka. Misalkan ketika kita tarik napas dari hidung kiri, kita tarik napas, setelah pol dadanya, pol perutnya, lalu tahan, semampunya bisa menahan, lalu nanti tutup hidung kiri ketika membuang, buang dari hidung kanan, tapi mulutnya juga dibuka. Jadi sama-sama dia mengembus. Biar dari mulut, banyakkan akan dari mulut, kurang lebih bisa melebihi dari 90% akan keluar dari mulut. Dengan begitu panas yang ada di dadanya kita ini, di seluruh tubuh kita itu tidak sampai melukai, karena jalur mulut kita ini lebih kuat dalam menangani panas. Coba lakukan 3 kali putaran. Tahan, hembuskan di kulit kita ini. Ketika dia panas, berarti di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini panas tubuh kita. Nah, itu nanti ketika melakukan napas 2 jarinya, hembuskan melalui mulut. Coba sekarang dites dulu, panas nggak napasnya? Ditarik napasnya dulu, lalu tahan, biarkan dia terfungsikan dengan bagus di sini. Setelah itu baru hembuskan di kulit tangannya kita ini, panas atau tidak gitu. Coba yang panas tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya jangan khawatir, ntar dibuang melalui mulut seperti tadi. Jadi tarik napas dari hidung kiri lalu tahan. Begitu mau buang nanti tutup hidung kirinya, buang hidung kanan, tapi buka mulutnya gitu. Nah nanti kapan-kapan kalau misalkan meriang dan sakit akibat dari pancaroba ini, minum yang banyak, lakukan napas 2 jari ini. Napas 2 jari dilakukan 10-15 menit, buangnya melalui mulut. Oke, selamat mencoba, silakan. Tegakkan tubuhnya nih, dadanya ditegakkan. Salah satu cara kita untuk membuang panas yang ada di tubuh. Kalau hewan-hewan seperti anjing atau harimau atau hewan-hewan lainnya, ketika dia panas atau kepanasan, dia akan pompa melalui perutnya dengan membuka mulut dan menjulurkan lidahnya. Tapi kita bernapas dari hidung lalu buang dari mulut, karena mekanisme perut kita tidak secepat hewan-hewan untuk dia bergeming dari sini untuk memompakan udara keluar masuk dari mulutnya gitu. Nah itu kalau tubuh panas. Pernah nggak tubuhnya panas tapi kita merasa kedinginan? Pernah kan? Kalau tubuhnya panas tapi kita merasakan kedinginan, jangan pernah diselimut. Pakai selimut jangan. Biarkan dia terbuka, biarkan dia buang panasnya. Semakin kita bungkus akan semakin panas tubuhnya. Oleh sebab itu buka selimutnya seminimum mungkin atau pakai pakaian yang tipis biar dia gampang terbuang. Lalu ketika kita mandi, kalau tubuhnya panas dan kita merasakan dingin, jangan mandi pakai air hangat, mandilah dengan air dingin. Mandinya dengan air dingin. Kalau kita istirahat, jangan pakai
selimut, jangan dibungkus-bungkus dia, biar dia keluar gitu. Pernah nggak mengalami ketika tubuh kita panas, tapi kita merasakan panas? Tubuhnya kalau disentuh panas, tapi dia merasakan panas. Pernah nggak? Panas dan panas rasanya gitu, ungkep. Panas tubuhnya, tapi ungkep dia gitu. Nah kalau yang seperti itu jangan mandi air dingin, tapi mandi air hangat. Mandi air hangat gitu. Karena ketika yang seperti itu terjadi, bisa menimbulkan alergi, dia gatal-gatal. Jadi kalau tubuhnya panas, rasanya panas, mandi air hangat. Ketika tubuhnya panas tapi rasanya dingin, mandi air dingin. Makanya kita kalau panas dan disentuh panas kan dikompres biasanya untuk menurunkan panas. Kenapa panasnya perlu diturunkan? Kalau panasnya terlalu berlebih, konsumsi oksigennya terlalu banyak untuk sistem pembakaran ini, biasanya menimbulkan pusing ya. Makanya orang-orang yang tubuhnya sangat tinggi panasnya, lalu dia tertidur misalkan, tidur begini dan masih panas, itu biasanya pasti diikuti dengan rasa pusing. Dan ketika dia terbangun atau bangun misalkan, dimunculkanlah rasa mual atau bahkan keliengan gitu. Kenapa begitu? Karena mekanisme tubuh kita menjaga supaya di otak kita ini stabil oksigennya. Ketika kita begini, ini membutuhkan oksigen lebih banyak untuk didobrak sampai ke otaknya kita. Ada pertanyaan? Nah itu untuk menyikapi pancaroba dengan tubuh panas. Jadi tubuh panas bisa banyak-banyaklah minum supaya bulir darah kita itu, antara darah itu tidak terjadi friksi-friksi dia. Air itu bagian dari bantalannya, bagian dari pelumasannya gitu. Yang biasanya kalau panas tubuhnya sangat banyak minum, kadang-kadang 1 ketel 1 kaligus, 1,5 liter lah gitu, itu 1 kaligus dia minum. Nanti begitu kencing, ini lagi kencing, isi lagi, kencing, isi lagi, supaya dia terus terbuang. Karena sering ketika panas tubuh kita nggak berkeringat, jadi dia nggak buang dari kulit kita ini, dia hanya buang panasnya saja dari kulit kita. Ada yang bertanya? Okay. Nah, ketika tubuh kita panas, kita merasakan dingin karena udara yang di luar kita ini lebih dingin dari kita, maka kita merasakan dingin. Dari mana muncul panasnya? Panas tubuh kita ini kenapa kok dia bisa sampai panas gitu kan? Kalau yang ada hubungannya dengan lambung kita ini, panas dan dingin itu diatur oleh empedunya kita. Tapi ketika ke seluruh tubuh kita ini panas, bisa diakibatkan yang pertama, sistem kekebalan tubuh kita yang hyperaktif, bisa juga akibat dari munculnya mikroorganisme di tubuh kita. Ketika panasnya lokal, maksudnya nggak seluruh tubuh panas, maka bisa jadi itu karena infeksi atau titik tertentu mengalami duka, mengalami derita gitu. Dan ketika terjadi infeksi lokal, kompres di titik lokal itu, ketika dia mengalami panas di seluruh tubuh kita tapi tidak lemas tubuhnya, artinya darah kita saja yang tercemar. Kalau darah saja yang tercemar, makan atau minumlah yang asam-asam.
ketika panas tubuh kita, lemas rasanya, itu artinya bukan darah saja yang tercemar, termasuk sel-sel daging kita tercemar, sel-sel otot kita tercemar. Ketika itu terjadi, minumlah yang rada-rada pahit, tapi bisa disikapi dengan yang garam atau yang asam. Seperti kita Bali kenal ada lolo-lolo gitu. Jadi lolo-lolo yang pahit, tapi disikapi dengan garam dan asam, itu supaya stabil di lambung. Yang pahit ini akan menjadi stabil ya. Mikroorganisme yang tumbuh yang mencemari dagingnya kita itu akan menjadi hibernate dan cepat terbuang ketika kita sikapi dengan yang pahit. Sedangkan ketika darah saja yang tercemar, gunakanlah yang asam-asam, cuka bisa, terus segala yang masam-masam, mungkin jeruk nipis bisa, dan lain-lain gitu. Ada lagi Pak pertanyaannya? Nih. Sudah berkurang. Di lipatan paha seperti membengkak. Ada memang di lipatan-lipatan kita, ketika dia aktif dan walaupun tidak infeksi, biasanya kalau infeksi terjadi atau otot kita mengalami cedera, gerak kita atau ada yang kejepit misalkan di titik tertentu walaupun kita tidak merasakan. Jadi lipatan leher kita di sini ada dua kanan kiri, lalu di lipatan antara ketiak kita ini ada, dan di lipatan paha kita ini ada gitu. Nah kalau misalkan dia muncul, jangan diuyak-uyak di tempat yang panas ini karena dia sedang aktif. Ketika kita misalkan entah di ketiak kita, di sini ada memang seperti biji dia gitu, membengkak dia. Ketika dia bengkak itu terasa dia akan nyendol seperti telur kecil lah gitu. Nah itu jangan pernah diuyak-uyak karena dia lagi sedang aktif untuk menciptakan kemampuan untuk menyelesaikan ketidaknyamanan akibat infeksi terutama, atau karena ada titik tertentu di saraf kita yang dianggap sedang meradang gitu. Kalau sekarang masih Pak? Ya. Sebulanan ini ya. Oke. Nanti yang WA ke Bapak ya. Gimana latihannya? Buat di rumah ya. Biar cepat ini reda. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Nah, krok kita punya jurus Pak, yang jurus 8 itu yang belikat. Nah itu juga menghilangkan masuk angin. Tapi kita sering karena malas ini latihan misalkan dengan kop. Kadang-kadang zaman dulu ya kita menggunakan kop yang disedot dengan api yang ditutup gitu. Bisa dengan krok, bisa juga dengan urut sampai dia merah. Itu sebenarnya tujuannya membuka pori-pori kita, karena kelebihan udara yang ada di dalam tubuh kita itu juga bisa membuat panas. Panas itu tujuannya untuk membuka pori-pori kita supaya dia cepat terbuangnya gitu. Nah proses kita mengerok ini salah satu untuk mempercepat terbuangnya dia. Tapi kita punya jurus 8 itu untuk menghilangkan
masuk angin kalau kita udah mengerti prosesnya gitu. Nah, tapi ketika krok jangan sampai merahnya itu menimbulkan abrasi dari kulit ari kita, karena akan menimbulkan permasalahan baru ketika dia abrasi. Tapi ketika melakukan misalkan krok lembut saja sampai dia merah, lalu pindahlah ke tempat lain, nanti agak merah gitu misalkan, berhenti lagi, nanti yang pertama itu bisa kembali lagi normal ya, bisa diulang lagi gitu. Tapi kalau dikrok sampai kelihatan merahnya merah seperti darah pecah gitu, nah itu udah nggak sehat lah. Tapi kita punya jurus 8 untuk masuk angin ya, untuk menghilangkan masuk angin. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau dia masuk angin dan di antara epidermisnya kita, artinya ketika kita sadari begini, ada akar, tempat akarnya rambut kita, jadi masuk angin itu di dalamnya itu yang dia kesumbat, itu bisa mampu dengan dikerok atau kita urut gitu, dia nanti terbuka pori-porinya. Tapi kalau dia ada di dalam dagingnya kita, angin yang berlebih ini, itu seperti kita encok. Kalau kita Bali dibilang seperti pemali. Dia, tapi nggak seluruhnya, biasanya ada titik tertentu kebekuan angin ini di titik tertentu. Biasanya di lipatan lipatan belikatnya kita gitu. Nah itu angin yang beku. Bisa juga di sepanjang bahunya kita ini. Dulu ada dari Makassar ya, sampai nyendol di sininya dia, udah kemana-mana diurut gitu. Nah kalau yang seperti itu nggak bisa diurut, dikrok, di segala macam karena dia terlalu dalam. Itu harus digerakkan sampai semuanya mengalami dorongan-dorongan untuk dia mengalirkan, barulah bisa gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan kita sehat ya, ya Bu. Ya. Perutnya apa pinggangnya? Panas saja. Yang coba segala jurus biar dia enggak gini. Jurus apa? Nanti kasih waktu tempo hari kita latihan mereksa gini-gini, ikut nggak? Oh, nggak ikut ya. Bisa dengan rebahan, lalu lakukan pemijatan di titik-titik yang tidak nyaman ini, yang panas ini. Karena kenapa dia panas? Itu bagian dari proses dia untuk mempercepat gitu. Kalau panasnya bertahan lama dan dia berlebih, antisipasi dengan ngompres gitu. Nah kalau jurus 1, 2, dan 3 itu udah yang terbaik. Jurus 1 dengan kita mengencangkan ini, jangan lupa tarik napasnya harus pol, perutnya bergeming gitu. Karena ketika perut bergeming dia menyehatkan termasuk ovarium kita dan seterusnya. Oke, kita masih punya 10 menit. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang masih punya keluhan-keluhan? Ya. Gimana? Kadang-kadang ada tempat-tempat tertentu Ketika latihan? ya, dalam keadaan apa saja, kadang santai dan nyet. Oh, nggak apa-apa. Ketika kita udah mengerti, kita berlatih napas ini, ketika terjadi itu, kenapa dia mengalami yang seperti itu? Ketika ada yang mengalir, misalkan darah kita mengalir gitu, dan di situ ada blockage dia, ada misalkan mengalir yang harusnya
jalurnya bagus, ternyata di situ itu ada yang ngeblok nih jalur darah kita ini. Ketika ada yang ngeblok, nanti dia akan kayak apa istilahnya itu? Kayak hentakan gitu yang tiba-tiba bisa di punggung, bisa di dada, kadang-kadang di perut atau di mana gitu. Nah, ketika itu pasti napas kita akan terhenti kan? Terhenti dan kita tahan napas. Nah, ketika yang seperti itu nanti diulangi dia, bantu lagi. Tarik napas, lalu tahan. Lalu alirkan dia ke sana. Sampai blockage itu terpecahkan menjadi sel-sel yang kecil-kecil. Karena kalau sel ini misalkan buntu di situ dan dia cari jalan, lama-lama ini bisa menimbulkan tumor. Karena dia tidak terkelola dengan bagus, akhirnya dia menimbulkan tumor gitu. Nah, kalau satu tumor nanti karena tidak mengalir pergi ke tempat lain juga nggak mengalir, diikuti dengan kekacauan kita, bisa jadi kanker dia. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu Agung ada pertanyaan? Tumben nggak bertanya? Tapi Ibu nggak senang vertigo kan? Coba Ibu sering-sering jurus nolehnya Bu. Ya. Kalau tiang amati Ibu, konsep napas di tarik napas dan mengencangkan perutnya ini belum maksimal. Nggak apa-apa nanti kalau Ibu udah itu, ini Ibu dulu juga begitu, mengalami vertigo sering dia. Tapi jangan khawatir, karena khawatir konsumsi oksigen kita termakan sama kekhawatiran kita gitu. Ya tentu diet dan lain-lain perlu diperhatikan, termasuk pola pikir dan lain-lain.